Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, kita bersyukur untuk hari ini. Selamat hari Minggu Paskah yang ketiga, ya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Ini dari kapel yang ada di Pastoran. Jadi tiap kali kami misa di sini sebelum gerejanya jadi. Kita bersyukur untuk kebaikan Allah yang menyertai setiap kita, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa oma, yang putri, yang kakung, semua yang turut mendengarkan Daily Fresh Juice setiap hari. Syukur untuk kebaikan Tuhan, lebih-lebih kesehatan yang kita peroleh sampai pada hari ini. Juga untuk saudara-saudari yang sedang sakit, sedang dalam proses harapan yang kuat untuk boleh dipulihkan. Semoga hari ini berkat firman Allah menjadi kekuatan bagi kita untuk dipulihkan. Hari ini di dalam ayat yang ke-48 dari Injil Lukas bab 24 dikatakan, "Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Kita boleh mensyukuri bahwa kisah Injil hari ini sangat-sangat menarik. Pertama,
boleh kita renungkan bahwa pengalaman seseorang, pengalaman pribadi seseorang yang kuat, maka akan selalu diingat. Kesaksian hidup yang dialami secara pribadi itu akan membawa dampak yang sangat kuat. Dan pengalaman ini dialami oleh para murid. Dikatakan pertama-tama bahwa kisah kebangkitan ini, pengalaman kebangkitan ini ditampakkan sampai 3 kali. Yesus datang sendiri, meyakinkan sungguh-sungguh. Pertama Yesus datang, orang terkejut, para murid terkejut. Mereka sangka hantu. Tetapi sesudah itu, Yesus tanya lagi, apakah ada makanan? Sebelum menanyakan makanan, Yesus katakan, ini luka-luka saya. Lalu lihatlah, Yesus juga tahu keraguan-raguan hati para murid. Dia sampai tanyakan, apakah ada makanan? Sampai sebegitu detail pengalaman kesaksian akan kebangkitan itu. Sebegitu detail saja, kadang-kadang kita masih ragu. Bahkan dengan situasi zaman sekarang, yang banyak sekali muncul pertanyaan, keraguan, membuat kita semakin ragu akan kebangkitan Tuhan sendiri. Maka Yesus memberikan kepada kita firman ini supaya kita mampu menjadi saksi dari semuanya ini. Kesaksian itu bisa kita lakukan kalau kita sendiri punya pengalaman kebangkitan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, saya bersyukur bahwa diberi kesempatan bagi saya perutusan oleh kongregasi dan gereja untuk boleh mengalami pengalaman bertugas di stasi Tanah Siang Selatan di Santo Stefanus. Pengalaman ini saya rasakan sungguh menjadi berkat yang luar biasa, karena beberapa waktu yang lalu sesudah Paskah ini saya mengunjungi satu stasi, namanya stasi Santo Gabriel di Sungai Batang. Juga ada beberapa stasi yang ada di sini yang sungguh memberikan kekuatan bagi saya. Namun saya ingin mengisahkan pengalaman sederhana. Saya jumpai seorang bapak dan ibu, juga ada 2 anak, tentang keluarga itu yang sungguh merindukan supaya ada pemberesan perkawinan dan juga pembaptisan. Tentu pembaptisan baru pemberesan perkawinan. Dan sungguh saya sampai ke tempat mereka. Disitulah pengalaman sukacita kebangkitan yang mereka rasakan, terpancar dari wajah kegembiraan. Juga kami yang hadir di situ menempuh perjalanan, dan sungguh indah kasih dan kebaikan Allah sungguh mereka alami ketika kami mengunjungi, dan kami pulang, anaknya itu juga sampai merasakan bahwa ia kehilangan karena ia sudah begitu dekat mengalami sukacita. Pengalaman perjumpaan itu memberi kesan yang mendalam, sehingga seseorang yang bisa saja merasa jauh tetapi juga merasakan kedekatan karena pengalaman perjumpaan yang menggerakkan. Pengalaman kebangkitan Tuhan yang boleh kita yakini memberi daya ubah dan menggerakkan setiap kita, karena kita punya pengalaman disentuh oleh Allah. Atau dengan kata lain, bila kita pernah merasakan Allah yang dekat dengan kita, Allah yang hadir menyapa kita, menggerakkan dan memberi perubahan atau transformasi dalam diri, maka itu pasti militansi iman akan semakin tumbuh. Karena pengalaman pribadi yang menggetarkan. Dan pengalaman pribadi itu sendiri yang akan menjadikan kita saksi. Tentu kita percaya bahwa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menggerakkan, memberi kemampuan kepada setiap kita untuk merasakan pengalaman kebangkitan itu. Kita percaya bahwa kesaksian yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup akan memberi daya ubah, tidak hanya untuk diri kita, tetapi perubahan bagi banyak orang. Semoga kita semua yang mengimani Kristus mampu menjadi saksi. Romo atau pastor, lalu sesudah itu saya mau jadi saksi seperti apa? Bapak dan Mama, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, Tuhan menganugerahkan kepada kita talenta-talenta kepada setiap pribadi. Pakailah talentamu, kemampuan untuk menjadi berkat. Terkadang melalui sapaan, senyuman kita, melalui kehadiran kita. Tidak semata-mata melalui hal-hal besar, tetapi kerelaan kita untuk menyapa dengan hati yang tulus, kerelaan kita untuk berbuat sesuatu yang meskipun sangat kecil, tetapi Allah mampu berkarya melalui hal-hal yang sederhana. Dan sadarilah bahwa Allah berkarya di dalam keheningan.
Dan dalam setiap hati yang hening dan bening, Allah menyapa setiap hati kita, menggerakkan kita supaya mampu menangkap rencananya, mampu menangkap dan juga menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita boleh syukuri bahwa pengalaman kebangkitan, pengalaman kesaksian, pengalaman hidup para murid bisa menjadi pengalaman kita karena kita pernah mengalami pengalaman disentuh oleh Tuhan yang bangkit. Semoga karena sabdanya ini menggerakkan hati setiap kita untuk semakin menangkap bahwa melalui setiap pengalaman kecil dan sederhana dalam pengalaman hidup harian kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam situasi macet sekalipun di dalam perjalanan hidup harian kita, kita mampu, bahkan di dalam pengalaman penderitaan sekalipun, kita mampu menangkap berkat Tuhan di balik pengalaman sengsara. Selalu ada sukacita kebangkitan bagi yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk meyakinkan kami agar memiliki iman berkat kesaksian hidup kami karena percaya dan memiliki iman karena kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mohon semoga Engkau memampukan kami untuk senantiasa menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu sendiri. Bantulah kami supaya dari saat ke saat senantiasa mengarahkan hidup kami kepadamu dan mampu menangkap rencana-Mu yang seringkali berkarya di dalam keheningan. Sehingga membantu kami untuk memiliki hati yang hening, hati yang bening, dan mampu merasakan dan meneruskan karya keselamatan yang telah Engkau mulai dalam diri setiap pribadi kami. Anugerahkanlah berkat-Mu untuk saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, dan sukacita dalam hidup keluarga dan komunitas. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati.